Konsep menuang minyak di perairan ganas mungkin seperti ungkapan yang aneh, tapi maknanya adalah menenangkan situasi tegang. Asal mula ungkapan ini memiliki penjelasan yang jauh lebih harfiah. Memang benar bahwa ombak paling ganas sekalipun bisa ditundukkan oleh minyak. Sama seperti menuang minyak pada salad untuk membuatnya lebih enak, kamu bisa meminyaki laut untuk membuatnya lebih tenang. Pada akhir abad ke-19, para kapten dari berbagai kapal berbagi pengalaman dalam menggunakan minyak untuk menjinakkan ombak yang ganas dalam surat kepada New York Times. Salah satu kapten kapal, Olsen, dari kapal Norwegia, Wilhelmine, merinci apa saja yang dia lakukan untuk menyelamatkan kru dan kapalnya selama badai hebat. Terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, minyak terbukti mengatasi masalahnya, mengeringkan sisi geladak terbuka, dan bantu menghadapi arus yang kencang. Kata-katanya mengisyaratkan kekuatan rahasia di balik kantong sederhana yang terbuat dari kain layar yang diisi minyak hewan biasa. Dia menggunakannya beberapa kali, dan setiap kali teknik ini bekerja dengan sangat baik. Suatu kali, krunya menghadapi arus kencang dalam pelayaran ke Belfast. Situasinya cukup menegangkan, tapi mereka berhasil melaluinya dengan menurunkan kantong-kantong dari kain layar yang diisi minyak hewan. Segera setelah melepaskan kantong dari cathead, sisi geladak kapal yang terbuka mengering dalam waktu singkat, bahkan ketika laut terus mengguyurnya. Cukup keren melihatnya bekerja bahkan tanpa perlu memeriksa apakah kantong itu kosong. Itu benar-benar penyelamat. Kapal mereka masih sedikit goyah dan kemasukan air di bagian lee side. Tapi trik simpel ini benar-benar membantu mereka. Kapten Jenkins dari kapal Inggris Francisco menggunakan metode serupa untuk menenangkan lautan selama pelayaran dari Hull, Inggris ke Boston. Mereka menemui arus kencang dari arah barat yang menyebabkan ombak sangat besar. Mereka tidak ingin pergi lebih jauh ke utara, jadi mereka memutuskan untuk mematikan mesin dan bersantai sejenak. Mereka memasukkan vakum ke pipa-pipa lalu mengisinya dengan minyak. Dan itu bekerja sangat baik. Laut menjadi tenang di sepanjang sisi kapal, ombak besar menghilang dan mereka tetap kering. Total ada 12 nahkoda yang berbagi kisah sukses mereka dalam menggunakan minyak untuk menghadapi ombak besar. Dan hanya satu yang melaporkan cara ini tidak bekerja sesuai harapan. Penggunaan minyak badai, sebagaimana para pelaut menyebutnya, merupakan metode yang telah teruji untuk melindungi awak kapal, kargo, dan ternak dari kondisi laut yang keras. Hal terberat yang dialami oleh beberapa dari mereka hanyalah sedikit cipratan. Metode mereka sedikit berbeda, tapi semuanya menggunakan minyak. Tapi apa yang membuat minyak badai ini begitu efektif? Pertama, mari kita perjelas. Minyak badai tidak seperti minyak yang biasa kamu temukan di supermarket. Agar benar-benar efektif, minyak badai harus memiliki konsistensi yang kental dan tidak larut dalam air. Secara teknis, minyak ini berfungsi seperti surfaktan. Praktik ini sudah sangat tua dan telah digunakan selama berabad-abad. Sejak zaman dulu, banyak orang menuangkan minyak untuk menenangkan gelombang laut. Minyak ini dituangkan ke permukaan laut untuk mengurangi intensitas ombak, sehingga memudahkan penyelamatan dan navigasi laut. Tumpahan minyak ini terakumulasi di permukaan dan menciptakan gradien konsentrasi yang bantu lebih mengurangi dan meredam ombak. Dulu, kapal uap dan sekoci dari berbagai negara diwajibkan untuk membawa minyak badai. Praktik ini terus berlanjut hingga akhir abad ke-20. Minyak badai ini dicantumkan dalam buku pedoman pelatihan layanan maritim Amerika Serikat sebagai peralatan penting untuk sekoci. Kapal-kapal Inggris pun diwajibkan memilikinya hingga tahun 1998. Seringkali, minyak sayur atau minyak ikan digunakan sebagai pengganti yang lebih murah. Meskipun pilihan tersebut umum digunakan sebagai pengganti minyak badai, konsistensi yang kental merupakan kunci keefektifan minyak tersebut. Minyak badai memiliki efek peredam pada air, menyerap sebagian energi dari ombak. Minyak ini dengan cepat membentuk lapisan tipis di atas permukaan air yang luas, sehingga mencegah angin menciptakan ombak dengan mudah. Penggunaan minyak untuk menenangkan ombak lautan sudah ada sejak zaman kuno, dan Aristoteles serta Plinius Tua telah mendiskusikan efeknya. Benjamin Franklin,
terkenal mempelajari sifat minyak yang menenangkan ombak selama perjalanannya ke Inggris pada abad ke-18. Komunikasi antara Franklin, William Brownrigg, dan Sir John Pringle mendorong eksplorasi lebih lanjut dari fenomena ini. Agnes Pockels juga memberi kontribusi signifikan terhadap studi tentang minyak badai melalui eksperimennya di Jerman. Menurutnya, efek menenangkan dari minyak pada air lebih dari sekedar mengurangi tegangan permukaannya. Minyak jelas merupakan terobosan sukses dalam hal menenangkan laut yang ganas, tapi tidak bisa menggunakan sembarang minyak. Jenis minyak dan cara mengaplikasikannya harus tepat. Lupakan oli mesin dan produk minyak bumi lainnya, itu tidak banyak membantu. Minyak ikan adalah yang terbaik, terutama yang kental. Masalahnya, kapal dan perahu modern jarang membawa minyak ikan, jadi orang-orang akhirnya menggunakan oli mesin dan oli bunker sebagai gantinya. Tidak heran kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Dulu penjaga pantai biasa membawa tangki kecil berisi minyak untuk misi penyelamatan di perairan berombak. Tapi mereka sudah menghentikan praktek itu sejak lama. Kamu tidak bisa menuangkan minyak begitu saja ke air, tapi harus menuangnya secara bertahap, setetes demi setetes. Cara terbaik adalah menggantungkan sekantong minyak ikan kod atau semacamnya di sisi perahu. Minyak akan merembes dari kantong ke permukaan air dan menenangkan ombak. Minyak ini tidak hanya menenangkan, tapi juga mencegah angin mengacaukan permukaan air. Hanya dengan sedikit minyak yang tepat, sekitar 1 galon atau lebih, dapat menenangkan area yang luas di sekitar kapal. Percaya atau tidak, membuang minyak ke laut dulunya diperbolehkan. Kapal uap dan sekoci dulu diharuskan memiliki peralatan untuk melepaskan minyak secara perlahan selama badai. Sekoci-sekoci di kapal Titanic mengikuti hukum Inggris dari tahun 1884 yang mengatakan harus membawa minyak untuk menghadapi cuaca buruk. Nah, dari sudut pandang sains, minyak mengurangi tegangan permukaan air dan mencegah ombak yang mengganggu. Ini seperti menambahkan lapisan tak terlihat di atas air yang membuatnya sangat halus. Jadi ketika menuangkan minyak ke dalam air, molekul-molekulnya tidak menggumpal. Minyak menyebar membentuk lapisan yang sangat tipis. Molekul-molekul minyak ini seperti jukir balik, berdiri di atas kepalanya dan menyelaraskan diri dengan molekul air seperti magnet. Hal ini menciptakan lapisan pada permukaan air yang tebalnya hanya 1 molekul. Kamu bisa mengetahui ukuran 1 molekul minyak dengan mencoba cara ini. Sebagai contoh, seorang penguji menggunakan sendok yang tingginya kurang dari 1 cm dan bercak minyak yang disebarkannya di atas air sangat besar. Jika menghitungnya, kamu akan melihat bahwa 1 molekul sangatlah kecil. Biasanya, angin menciptakan ombak dengan menggerakkan permukaan air, tapi lapisan molekul minyak bertindak sebagai penghalang, mencegah angin membentuk ombak dan hanya mendorong minyak ke sekelilingnya. Trik yang cukup keren ini sudah digunakan oleh banyak orang dengan berbagai alasan sepanjang sejarah. Tadi disebutkan bahwa Benjamin Franklin banyak mempelajari fenomena ini. Tapi dia juga suka mengerjai orang dengan sains ini. Dia mengaku bisa menenangkan danau yang berombak hanya dengan sentuhan tongkatnya. Ternyata, dia menaruh botol kecil berisi minyak di bagian bawah tongkatnya yang bisa disentuhkan ke permukaan air. Hal ini membuatnya terlihat seperti seorang pesulap atau pengendali air. Ngomong-ngomong, ilmu di balik trik ini masih digunakan sampai sekarang loh. Dengan meletakkan lapisan tipis minyak atau molekul yang lebih kecil, seperti magnesium fluorida pada kaca, kamu bisa menciptakan efek kaca tak terlihat yang mengurangi silau dan pantulan. Jenis kaca ini digunakan pada ponsel pintar, tablet, laptop, dan kacamata.